Anas H.A. Mujib Rahmat M.H. anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Jawa Tengah 1 untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, marilah sejenak kita dekatkan hati, bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Dan perkenankan saya memandu doa bersama ini menurut ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, ya Hamid, ya Syakur, puji syukur kami aturkan kepadamu ya Allah atas rahmat, taufik dan berkenan-Mu. Pada hari ini kami dapat hadir dalam forum sidang bersama DPR RI dan DPD RI untuk mengikuti agenda kenegaraan, mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Semoga momentum yang penting ini dapat menggelorakan semangat kami untuk terus membangun bangsa dan negara yang kami cintai. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sebagai bangsa yang berbudaya luhur, kami aturkan rasa syukur kepadamu ya Allah atas rahmat dan ridha-Mu yang telah mengabulkan doa, cita-cita, perjuangan dan pengorbanan para pejuang kemerdekaan kami, syuhada kami yang bertekad mewujudkan berdirinya sebuah negara, yakni Indonesia yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menjaga keutuhan dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang aman, tertib, harmonis, bersatu dalam keragaman, beragam dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Allahumma hdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim. Kami bersaksi ya Allah bahwa telah banyak dharma bakti dan karya monumental yang telah dipersembahkan oleh para pendahulu kami, para pemimpin dan penyelenggara negara kami, serta rakyat kami dalam mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan di berbagai bidang. Namun ya Allah, selaras dengan perubahan dan perkembangan era baru dunia, baik dalam skala nasional, regional, maupun global, kami harus terus merencanakan dan melakukan pembangunan yang lebih kreatif, inovatif, dan akseleratif untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, berbudaya dalam pergaulan dunia. Kami ingin segera terwujud Indonesia yang maju, adil dan sungguh-sungguh sejahtera, penuh dengan berkah, jauh dari beragam musibah. Untuk itu ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami, agar niat kami dalam membangun negara ini benar, sikap kami bijak, dan perilaku kami jauh dari hal-hal yang tidak patut dan mungkar. Ya Allah, ya Tawwab, ya Ghafar, sebagai manusia biasa,
mereka dalam surga-Mu yang agung. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya mujibas sa'ilin, terimalah doa kami dan kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Sidang Dewan yang terhormat, demikian telah kita ikuti dan dengar bersama pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka pengantar atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2017 beserta nota keuangannya. Atas nama seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, kami mempersilahkan Saudara HR Muhammad Safi, Sarjana Hukum, Master Hukum, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dari daerah pemilihan Sumatera Utara 1 untuk membacakan doa. Assalamualaikum wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sejenak mari kita sucikan hati kita, menundukkan kepala kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar kita tetap berada dalam ridhonya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bersyukur kepadamu karena hari ini masih bisa melaksanakan masa sidang pertama dalam masa persidangan tahun 2016-2017 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Allah yang Maha Agung, bimbinglah kami agar dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan ini kami bisa merasakan bahwa ini adalah pengabdian kami kepadamu dan pengabdian kami kepada bangsa dan negara Indonesia. Ya Rahman, 7 dasawarsa yang lalu Engkau merdekakan bangsa ini dari penjajahan bangsa lain. Engkau merdekakan kami dengan dasar-dasar yang sangat kuat. Kami punya tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Wahai Allah, Engkau juga memberikan landasan yang kuat untuk negara ini, Pancasila, sebagai sumber segala sumber hukum bagi kami. Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi yang mengatur tatanan kehidupan kenegaraan dan berbangsa. NKRI yang menjadi wadah tempat tinggal kami hari ini
dan tempat kami akan Engkau panggil kelak. Bhinneka Tunggal Ika yang dalam sejarahnya telah berhasil mempersatukan kami. Wahai Allah, Engkau juga telah menganugerahkan kekayaan yang luar biasa kepada kami. Bumi kami sangat kaya, wahai Allah, itu anugerah-Mu. Gunung kami sangat kaya, itu anugerah-Mu. Hutan kami sangat kaya, itu karunia-Mu. Laut kami sangat kaya, Allah, itu adalah kasih sayang-Mu kepada kami. Ya Rahman ya Rahim, selayaknya dengan itu semua, kami memiliki potensi untuk menjadi bangsa yang makmur, yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kata raharjo, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi Allah, hampir 71 tahun kami merdeka, kami belum merasakan itu ya Rabbal Alamin. Lihatlah peta kehidupan politik kami, seakan berada dalam bayang-bayang kekuatan bangsa lain. Ya Rahman, lihatlah kehidupan hukum kami, betapa hukum kami seperti mata pisau yang hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas sehingga mengusik rasa keadilan bagi bangsa ini ya Rabbal Alamin. Wahai Allah, memang semua penjara over capacity, tapi kami tidak melihat ada upaya untuk mengurangi kejahatan, karena kejahatan seperti diorganisir wahai Allah. Kami tahu pesan dari sahabat Nabi-Mu bahwa kejahatan-kejahatan ini bisa hebat bukan karena penjahat yang hebat, tapi karena orang-orang baik belum bersatu wahai Allah, atau belum mendapat kesempatan di negeri ini untuk membuat kebijakan-kebijakan baik yang bisa menekan kejahatan-kejahatan itu. Ya Rabbal Alamin, lihatlah kehidupan ekonomi kami. Bung Karno sangat khawatir bangsa kami akan menjadi kuli di negeri kami sendiri. Tapi hari ini sepertinya kami kehilangan kekuatan untuk menyetop itu bisa terjadi. Lihatlah Allah, bumi kami yang kaya dikelola oleh bangsa lain, dan kulinya adalah bangsa kami. Ya Rabbal Alamin, kehidupan sosial budaya sepertinya kami kehilangan jati diri bangsa ini yang ramah, yang santun, yang saling percaya. Ya Rabbal Alamin, kami juga belum tahu bagaimana kekuatan pertahanan dan keamanan bangsa ini kalau suatu ketika ada bangsa lain akan menyerang bangsa kami. Ya Rahman ya Rahim, tapi kami masih percaya kepadamu bahwa ketika kami masih mau menadahkan tangan kepadamu, itu berarti kami masih mengakui Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Jauhkan kami ya Allah dari pemimpin yang khianat, yang hanya memberikan janji-janji palsu, harapan-harapan kosong, yang kekuasaannya bukan untuk memajukan dan melindungi rakyat ini, tapi seakan-akan arogansi kekuatan berhadap-hadapan dengan kebutuhan rakyat. Di mana-mana rakyat digusur tanpa tahu kemana mereka harus pergi. Di mana-mana rakyat kehilangan pekerjaan. Allah, di negeri yang kaya ini, rakyat ini outsourcing wahai Allah. Tidak ada jaminan kehidupan mereka. Aparat seakan begitu antusias untuk menakuti rakyat. Hari ini di kota Medan, di Sumatera Utara, 5.000 kakak rakyat Indonesia sengsara dengan perlakuan aparat negara ya Rabbal Alamin. Allah, lindungilah rakyat ini. Mereka banyak tidak tahu apa-apa. Mereka percayakan kendali negara dan pemerintahan kepada pemerintah. Allah, kalau ada mereka yang ingin bertaubat, terimalah taubat mereka ya Allah.
Tapi kalau mereka tidak bertaubat dengan kesalahan yang dia perbuat, gantikan dia dengan pemimpin yang lebih baik di negeri ini ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana ya Allah hadza jam'an marhuma atafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sallamu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati Bapak B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga. Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima. Yang saya hormati Bapak Tri Sutrisno. Yang saya hormati Bapak Budiono. Yang saya hormati Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar, negara-negara sahabat, dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hadirin sekalian yang saya muliakan, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya kita dapat menghadiri sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-71 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, kemerdekaan yang kita raih adalah jembatan untuk memakmurkan rakyat, untuk menegakkan keadilan, untuk membuat seluruh rakyat Indonesia meraih kemajuan bersama. Untuk mencapai semua itu, kita harus membangun. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dari Sabang sampai Merauke harus kita bangun. Dari Miangas hingga Rote harus kita bangun. Kita harus menjadi bangsa yang maju. Indonesia maju, bangsa yang berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dalam pidato kenegaraan tahun lalu, sudah saya sampaikan bahwa Kabinet Kerja berkehendak meletakkan fondasi pembangunan nasional yang kokoh pada tahun pertama pemerintahan. Paradigma pembangunan nasional kita ubah dari yang bersifat konsumtif menjadi produktif, dari yang bersifat Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Regulasi dan birokrasi juga kita perbaiki secara masif seiring
dengan penerapan teknologi informasi dan telekomunikasi. Kita juga telah tetapkan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok tanah air, khususnya di desa-desa, di daerah-daerah pinggiran, dan wilayah perbatasan guna memperkuat konektivitas nasional kita. Berbekal pencapaian transformasi fundamental ekonomi tersebut, memasuki tahun kedua, pemerintah bertekad melakukan percepatan pembangunan. Tahun 2016 ini dapat disebut sebagai tahun percepatan pembangunan nasional. Kita harus melangkah menuju Indonesia maju. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, percepatan pembangunan tersebut mutlak kita perlukan. Sudah 71 tahun Indonesia merdeka, kita belum mampu memutus rantai kemiskinan, memutus rantai pengangguran, memutus rantai ketimpangan dan kesenjangan sosial. Setiap Presiden Republik Indonesia telah bekerja keras, telah membanteng tulang, telah berjuang untuk mengatasi 3 tantangan tersebut di masanya masing-masing. Mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, sampai masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tantangan yang sama juga sedang kita hadapi sekarang ini. Perbedaannya, kita menghadapi tantangan tersebut di tengah tatanan baru dunia, di tengah era kompetisi global. Kompetisi tidak lagi terjadi antar daerah, tetapi antar negara, antar kawasan. Sebuah era di mana semua negara saling terhubung satu sama lain. Satu masalah bisa menjadi masalah bagi negara-negara di dunia. Sampai sekarang ekonomi global masih mengalami perlambatan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi nasional juga terpengaruh. Namun, kita patut bersyukur bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan pertama tahun 2016 tumbuh 4,92%. Bahkan dalam triwulan kedua tahun ini, pertumbuhan ekonomi nasional kita naik menjadi 5,18%. Pertumbuhan ini jauh lebih besar di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia dan negara-negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan salah satu pertumbuhan yang tertinggi di Asia. Sementara itu, tantangan politik dan keamanan global juga semakin berat dan semakin beragam. Fenomena pergolakan politik di Timur Tengah misalnya berdampak pada ketidakstabilan kawasan dan memicu perluasan aksi terorisme di dunia termasuk di ibu kota negara kita. Masih segar dalam ingatan kita pada tanggal 14 Januari 2016 di Jalan MH Tamrin, Jakarta, teroris mencoba menimbulkan kepanikan masyarakat. Namun mereka gagal. Bangsa Indonesia tidak bisa diteror. Modal persatuan kita sebagai sebuah bangsa sangat kuat. Masyarakat dunia pun memuji kecepatan, respon dan penanggulangan terorisme yang kita lakukan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus meneguhkan komitmen bersama, mencegah dan melawan aksi terorisme. Mari kita tegaskan bahwa tidak ada tempat untuk terorisme di Nusantara yang berbineka tunggal ika. Hadirin yang saya muliakan, pada tahun percepatan pembangunan ini, pemerintah fokus pada 3 langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesenjangan sosial. Ketiga langkah itu adalah, yang pertama, percepatan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, penyiapan kapasitas produktif dan sumber daya manusia. Ketiga, diregulasi dan debirokratisasi. Melalui percepatan pembangunan infrastruktur, kita bangun sarana infrastruktur secara lebih merata di seluruh tanah air.
guna memperkuat konektivitas antar wilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial. Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan nasional dan jalan tol, jembatan, jalur kereta api, tidak hanya di Pulau Jawa tapi juga di Pulau Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan juga dibangun MRT, LRT, dan komuter lain. Pelabuhan sebagai perwujudan program tol laut dan juga bandara. Sedangkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis mencakup pembangkit listrik, waduk, telekomunikasi, dan perumahan rakyat. Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut, baik infrastruktur logistik maupun infrastruktur strategis, tentu saja tidak melupakan kelestarian alam. Pemenuhan target rasio kelistrikan juga mengutamakan penggunaan energi baru terbarukan. Selain itu juga dilakukan percepatan pembangunan waduk dan embung untuk memperkuat program ketahanan air. Bersamaan dengan pembangunan infrastruktur yang mengedepankan kelestarian alam tersebut, pemerintah melakukan konservasi lahan gambut dan pencegahan pembakarannya. Pemerintah tidak ada toleransi pada pelaku pembakaran lahan gambut dan hutan karena tindakan itu termasuk kejahatan kemanusiaan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah berkewajiban untuk membangun wilayah-wilayah yang marginal, wilayah-wilayah yang tertinggal dengan menggunakan dana APBN. Sedangkan daerah-daerah yang lain yang ekonominya menggeliat dan tumbuh, pemerintah mendorong peran dunia usaha dan kerjasama dunia usaha dengan BUMN. Nilai investasi BUMN akan terus kita perbesar. Selain itu, dengan dukungan DPR, pemerintah melakukan terobosan dengan mengeluarkan aturan tentang amnesti pajak. Diharapkan basis penerimaan pajak menjadi semakin luas guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing nasional. Hadirin yang saya hormati, di era kompetisi global, pembangunan infrastruktur fisik saja belum cukup untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial. Terlebih, masyarakat ekonomi ASEAN sudah mulai, yang berarti persaingan di Asia Tenggara akan semakin sengit. Agar Indonesia bisa bersaing dalam kompetisi global, maka pembangunan infrastruktur sosial, yaitu kapasitas produktif dan sumber daya manusia, SDM, harus dipercepat. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam perlombaan ekonomi global. Indonesia harus menjadi ikut berlomba dan harus menjadi pemenangnya. Terkait dengan itu, pemerintah memandang penting untuk memperluas akses masyarakat pada kegiatan ekonomi produktif dengan mendorong kemajuan dan produktivitas sektor UMKM, sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Untuk itu, dalam 2 tahun terakhir, pemerintah telah menurunkan suku bunga kredit usaha rakyat KUR per tahun dari 22% menjadi 12% pada tahun 2015 dan turun menjadi 9% pada tahun 2016. Pemerintah juga terus mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh KUR. Sedangkan dalam rangka menyiapkan SDM menghadapi kompetisi global, pemerintah memperkuat sistem pendidikan vokasional. Melalui pendidikan vokasional, kita dapat melahirkan angkatan kerja dengan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri. Di saat yang bersamaan kita pastikan masyarakat usia produktif bisa lebih cepat mendapatkan pekerjaan. Pemerintah juga terus mendorong terwujudnya hilirisasi penelitian dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri. Begitu juga sejumlah sentra teknologi dan inovasi dibangun di tanah air untuk mendukung industrialisasi nasional. Sedangkan untuk mempercepat BUMN agar makin produktif
dan menguat daya saingnya, pemerintah mempersiapkan holdingisasi. Secara khusus pemerintah pusat mengapresiasi terobosan-terobosan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyiapan kapasitas produktif Indonesia, termasuk kesigapan daerah dalam percepatan pelaksanaan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu PTSP dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Sidang yang terhormat, tujuan pemerintah membangun infrastruktur sosial khususnya pembangunan SDM adalah agar setiap insan Indonesia dapat mencapai potensi maksimalnya. Langkah ini dimulai dari pemenuhan nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan. Selanjutnya adalah membangun manusia Indonesia yang berkualitas produktif dan berdaya saing. Kita tingkatkan kualitas pembangunan sektor kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Di sektor kesehatan, program Indonesia Sehat yang memiliki 3 pilar. Pertama, penerapan paradigma sehat. Kedua, penguatan pelayanan kesehatan. Ketiga, pelaksanaan jaminan kesehatan nasional JKN. Berdasarkan data BPJS Kesehatan per Juli 2016, peserta JKN sudah mencapai hampir 170 juta jiwa. Jumlah sarana pelayanan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan juga terus meningkat. Di sektor pendidikan sekarang ini sedang dilakukan percepatan pembagian kartu Indonesia Pintar di seluruh pelosok tanah air. Perhatian pemerintah terutama diberikan kepada anak usia sekolah 6 sampai 21 tahun dari keluarga yang tidak mampu. Melalui KIP diberikan jaminan untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar sampai menengah, pendidikan formal dan non-formal, termasuk untuk mendapatkan keterampilan dari lembaga kursus atau BLK. Selain itu juga sosialisasi nilai-nilai keutamaan dan pendidikan karakter pada anak didik. Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang mengabdi di daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terdepan, dan wilayah-wilayah perbatasan. Hadirin yang saya muliakan, sebagai katalisator pembangunan infrastruktur fisik dan sosial, pemerintah berkomitmen melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Banyak regulasi kita sudah usang, sudah harus diperbarui untuk menyongsong perubahan zaman. Maka regulasi yang membingungkan harus disederhanakan, prosedur yang rumit harus dipangkas. Deregulasi dan debirokratisasi itu kita lakukan untuk memberikan kecepatan pelayanan, kepastian, sinkronisasi, kemudahan berinvestasi, serta meningkatkan produktivitas. Wujud nyata adalah 12 paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah sampai dengan awal Juni 2016. Dari 12 paket ekonomi tersebut dapat saya sampaikan bahwa 99% perangkat regulasinya sudah selesai disiapkan. Guna mempercepat manfaat dari paket-paket itu, telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi pada tanggal 28 Juni 2016 yang lalu. Kedepan diupayakan pembentukan paket kebijakan ekonomi lainnya guna mempercepat peningkatan ekonomi nasional. Sebagai bagian dari deregulasi, pemerintah telah mensinkronkan berbagai peraturan daerah atau perda terkait perdagangan dan investasi. Lebih dari 3.000 perda sudah dibatalkan karena tidak kondusif bagi kemajuan perdagangan dan kemudahan berusaha. Mencermati berbagai kesalahpahaman tentang pembatalan perda, saya tegaskan 2 hal. Pertama, sinkronisasi perda dilakukan untuk kepentingan nasional, yang artinya termasuk kepentingan daerah. Sinkronisasi yang telah dilakukan akan membawa manfaat bagi daerah dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Kedua, perda yang dibatalkan hanya terkait urusan perdagangan dan investasi. Sinkronisasi dilakukan agar ada keselarasan,
agar ada kesinambungan regulasi dari Undang-Undang Dasar 1945 dengan beragam regulasi di tingkat pusat hingga daerah. Tidak ada peraturan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Semuanya harus berada di bawah konstitusi, di bawah kehendak rakyat. Sidang yang saya hormati, agar terobosan-terobosan yang dilakukan di tahun percepatan pembangunan mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran dan menurunkan ketimpangan dan kesenjangan sosial, pemerintah menaruh perhatian besar pada 4 aspek strategis. Aspek strategis pertama adalah mempercepat reformasi hukum untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta terus mendorong reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima. Bagian penting dari ini adalah reformasi dalam institusi Polri dan Kejaksaan. Reformasi yang menyeluruh dari hulu sampai hilir, bukan reformasi tambal sulam atau parsial. Untuk itu, profesionalisme Polri dan Kejaksaan terus kita tingkatkan. Demikian pula kualitas aparatur sipil negara terus ditingkatkan agar negara kita semakin kompetitif. Percepatan penggunaan teknologi informasi dalam sistem kerja pemerintah juga terus dipercepat sebagai bagian penting dari peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi dan pencegahan praktek korupsi. Selain itu, dalam rangka menguatkan rasa keadilan, pemerintah terus melakukan terobosan-terobosan dalam perlindungan terhadap kelompok marginal. Bagi kalangan penyandang disabilitas, pemerintah telah mentargetkan lebih dari 55.000 orang penyandang disabilitas untuk menerima asistensi sosial penyandang disabilitas berat di tahun 2016. Kemudian untuk membentengi anak dari perilaku kejahatan telah diterbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 1 tahun 2016. Perpu ini menegaskan kejahatan terhadap anak digolongkan dalam kejahatan luar biasa dan butuh penanganan yang luar biasa. Aspek strategis kedua adalah perombakan manajemen anggaran pembangunan. Berulang kali telah saya sampaikan bahwa kita harus meninggalkan paradigma lama, yaitu paradigma anggaran dibagi rata. Kita harus bekerja dengan paradigma baru, yaitu anggaran difokuskan untuk program-program prioritas. Esensinya adalah uang rakyat harus digunakan untuk kepentingan rakyat melalui program-program yang nyata, melalui kerja yang nyata dan terasa manfaatnya bagi rakyat. Sudah tidak bisa lagi anggaran pembangunan, uang rakyat habis untuk kegiatan operasional birokrasi seperti perjalanan dinas dan anggaran rapat yang sebenarnya dapat diefisiensikan. Begitu pula tradisi lama penggunaan kalimat-kalimat yang bersayap pada nomenklatur penyusunan anggaran harus ditinggalkan karena berujung pada ketidakefisienan penggunaan dana pembangunan. Aspek strategis ketiga adalah politik luar negeri. Dengan diplomasi yang kuat, pemerintah mempercepat penjajakan berbagai kerjasama perdagangan internasional dan mempertimbangkan partisipasi Indonesia di Trans-Pacific Partnership, RCEP, dan lain-lainnya. Kita juga terus mendorong penyelesaian konflik internasional secara damai, seperti semangat yang kita bawa saat menyerukan ajakan toleransi dan perdamaian dalam berbagai pertemuan dengan negara-negara Arab dan dengan Amerika Serikat, baik itu melalui jalur dialog dan maupun penggunaan media sosial. Begitu pula Indonesia terus terlibat aktif dalam mendorong penyelesaian perselisihan di Laut Tiongkok Selatan melalui negosiasi dan upaya damai pasca penetapan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag. Kita juga mendorong penuntasan perang saudara di Suriah secara damai serta pemenuhan hak-hak kemerdekaan rakyat Palestina. Seiring dengan itu, kita tingkatkan kualitas perlindungan WNI di luar negeri melalui diplomasi menyeluruh dari berbagai jalur. Kita telah berhasil membebaskan 14 WNI yang disandera kelompok
bersenjata di Filipina. Melalui diplomasi pula 2 WNI yang disandera di Papua Nugini berhasil dibebaskan. Menyelesaikan kasus WNI di luar negeri yang mayoritas terkait TKI. Hingga akhir Juli 2016, tidak kurang dari 23.651 TKI difasilitasi pemulangannya melalui berbagai cara. Sedangkan dalam rangka pemantapan kedaulatan, pemerintah mengedepankan pembangunan daerah-daerah terdepan, daerah-daerah yang menjadi beranda Indonesia. Kita kembangkan daerah seperti Entikong, Natuna, dan Atambua agar dunia melihat bahwa Indonesia adalah negara besar dan setiap jengkal tanah airnya diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Aspek strategis keempat adalah demokrasi, stabilitas politik, dan keamanan. Bangsa ini tidak akan produktif, tidak akan maju, tidak akan menjadi bangsa pemenang apabila tidak menghargai hak asasi manusia dan terus didera gonjang-ganjing politik. Energi kita sebagai bangsa akan habis untuk meredakan keriuhan politik daripada melakukan lompatan-lompatan kemajuan. Kita bersyukur sekarang ini kerjasama politik sudah kondusif dan konsolidasi politik menjadi semakin matang. Berbagai proses pengambilan keputusan politik dan pengesahan berbagai produk hukum terlaksana secara demokratis. Kita juga bersyukur Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 secara umum berlangsung aman, tertib dan damai. Semua terlaksana dengan tradisi demokrasi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selanjutnya, pemerintah bersama DPR RI dan DPD RI terus melakukan upaya perbaikan kebijakan pilkada agar dapat terlaksana secara lebih baik untuk pilkada serentak tahun 2017 dan pilkada-pilkada selanjutnya. Sementara itu, kedaulatan bangsa dan keamanan masyarakat terus terjaga karena TNI dan Polri terus siaga dan tak pernah berhenti mengabdi. Pemerintah terus berupaya meningkatkan profesionalisme TNI dan Polri dengan pendekatan kesejahteraan dan modernisasi persenjataan. Pemerintah juga mendukung kemandirian industri dalam negeri untuk memasok alutsista TNI dan alat operasional Polri. Secara khusus, saya ingin mengapresiasi keberhasilan TNI dan Polri yang sudah melumpuhkan salah satu pemimpin kelompok teroris di Indonesia, yaitu Santoso. Tetap waspada dan terus tekan potensi dan ancaman terorisme di Nusantara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita hanya dapat membuat terobosan bagi kemajuan bangsa dan negara kalau pola pikir kita progresif, optimis, dan inovatif. Untuk itu, pemerintah terus menjalankan proses revolusi karakter mental, yaitu perubahan pola pikir dan perubahan sistem yang dimulai dari berbagai institusi pemerintahan. Selama ini kita terkungkung oleh sikap pesimis dan tidak sadar bahwa sebagian dari hambatan kemajuan Indonesia justru datang dari diri kita sendiri. Padahal bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang pernah menginspirasi negara-negara yang terjajah untuk merdeka, bangsa yang memberikan Pancasila, memberikan Trisakti, memberikan nilai-nilai gotong royong untuk dunia. Oleh sebab itu, kita harus percaya diri, harus yakin bahwa kita bisa menjadi bangsa pemenang. Hadirin yang saya muliakan, di akhir pidato kenegaraan di depan sidang terhormat, saya mengajak segenap elemen bangsa untuk bersinergi mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, serta mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial. Tanpa kerjasama, tanpa gotong royong, kita akan digulung oleh arus sejarah. Kita tidak menginginkan itu. Oleh sebab itu, apapun bidang yang kita geluti, yang saudara-saudara geluti, jadilah yang terbaik. Dengan kerja nyata, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang. Dengan kerja nyata, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa maju, menjadi bangsa yang berdaulat mandiri dan berbudaya.
Sekarang ini biduk kita sedang berlayar menuju ke sana, menuju kemajuan Indonesia Raya. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu negeri Pancasila. Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.